Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Nuha TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Rahmat Hidayat yang akan menemani Anda beberapa saat ke depan dalam program acara upload. Di mana program ini adalah program khusus di bulan Ramadan dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah 4 untuk masyarakat semuanya. Baik, di episode kali ini kita akan membahas mengenai pesan-pesan di malam bulan Ramadan tentang nuzulul Quran. Baik pemirsa Nuha TV dimanapun Anda berada, sudah hadir di samping kita Abi Fakri yang insyaallah akan membantu kita dalam membahas tentang tema episode kali ini. Baik, mungkin dari Abi Fakri ada sedikit penjelasan mengenai makna dan sejarah nuzulul Quran di bulan Ramadan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Nuha TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan, yang mana biasanya yang sering kali kita bahas di pertengahan bulan Ramadan yaitu berkenaan dengan nuzulul Quran. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yaitu pada bulan suci Ramadan. Nah, maka dari itulah bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Oleh karena itu, selama di bulan suci Ramadan, hendaknya kita memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Ya, paling tidak minimal 1 kali lah kita khatam selama di bulan Ramadan itu. Berarti 1 hari itu kita membaca atau menderes Al-Quran 1 juz atau 2 juz. Jadi nuzulul Quran ini memang menjadi satu pembahasan yang sangat menarik tentunya, karena di situ ada beberapa macam perbedaan berkenaan dengan kapan tanggal diturunkannya ayat suci Al-Quran. Kan tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Seperti itu. Mungkin sedikit ya bagi pemirsa mengenai nuzulul Quran itu, mungkin dari sebagian pemirsa di rumah kurang tahu mengenai keistimewaan apa yang disangkut pautkan di malam nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar. Baik, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di saat di bulan Ramadan, yaitu pada tepatnya adalah malam Lailatul Qadar. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qadar, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan, maksudnya sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Tentu kita harus paham yang mana di sini Allah menurunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar itu dalam bentuk utuh. Ya. Jadi pertama kali Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu tidak langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi pertama kali Allah menurunkan yaitu fis sama'id dunya, ya, di
di langit dunia. Ya. Barulah ketika Al-Qur'an itu sudah diturunkan di malam Lailatul Qadar itu dalam bentuk kutub, maka kemudian secara berangsur-angsur Allah mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Qur'an ini, disampaikanlah kepada Rasulullah SAW. Nah, menyampaikannya malaikat Jibril menyampaikan Al-Qur'an ini bukanlah kepada Rasulullah SAW itu bukan di malam Lailatul Qadar. Perlu kita fahami bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar itu secara utuhnya adalah di saat maksudnya secara utuhnya itu adalah di fisama'id dunya. Ya, tidak langsung kepada Rasulullah, karena Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah itu adalah secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ya, ketika ada suatu peristiwa, barulah kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu di ayat-ayat yang lain seperti itu. Nah, maka di sini harus kita ketahui bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar ini bukan berarti Al-Qur'an ini secara langsung diturunkan kepada Rasulullah di malam Lailatul Qadar itu. Jadi di malam Lailatul Qadar ini adalah waktu di mana Allah menurunkan Al-Qur'an fis sama'id dunya, yaitu di langit dunia. Nah, baru setelah dari langit dunia, Allah kemudian menyampaikan langsung kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, yaitu sesuai dengan berangsur-angsur, sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Nah, akan tetapi kita juga terkadang yang menjadi banyak pertanyaan di kalangan para umat, para masyarakat sekarang ini adalah kapan sih lebih tepatnya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, kebanyakan dari kita mengatakan ini di tanggal 17 Ramadan. Nah, akan tetapi yang jelas itu ada yang mengatakan tanggal 18 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 25 Ramadan. Nah, lalu mana yang lebih benar? Wallahu alam. Kita semuanya tidak bisa memastikan kapan itu terjadi. Yang jelas hal itu bukanlah sesuatu hal yang penting untuk kita mengetahui kapan terjadinya, tanggal kapan terjadinya malam diturunkan Al-Qur'an itu, malam nuzul Quran. Yang paling penting adalah di sini, yang harus kita garis bawahi bahwasanya yang penting Al-Qur'an ini sesuatu kitab yang mulia yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, untuk kita umat manusia di bulan Ramadan. Ya, untuk harinya itu masih ada perbedaan di kalangan para ulama. Tadi yang saya katakan ada tanggal 18, ada yang tanggal 21, ada 25 dan sebagainya. Nah, ini bukan satu hal yang intinya bukan menjadi satu permasalahan yang sangat penting, bukan. Tapi ini yang paling penting adalah bagaimana kita ini bisa lebih mengutamakan untuk membaca Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan. Untuk mengetahui tanggal itu bukan suatu hal yang wajib kita ketahui, bukan. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita ini untuk bisa membaca Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Karena tadi saya katakan bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Qur'an, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan seperti itu. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai di kalangan para masyarakat ini memperdebatkan, tanggal sekian adalah malam nuzul Quran, tanggal sekian adalah malam nuzul Quran. Kita tidak perlu membedakan atau memperdebatkan hal seperti itu. Yang paling penting adalah apa? Yang paling penting Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yaitu di bulan Ramadan. Mengenai tanggalnya ini masih terdapat perbedaan, masih terdapat istilah perbedaan di kalangan para ulama. Seperti itu. Baik pemirsa, itu mungkin dari
keistimewaan malam nuzulkan mengenai turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu bukan langsung dari langit langsung ke Kanjeng Nabi ya turunnya, berarti dari di langit, Di samai dunia, di di langit dunia. Jadi di malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran secara utuh fis samai dunia, di langit dunia. Jadi secara utuhnya Al-Quran diturunkan di langit dunia, yaitu di malam Lailatul Qadar. Barulah kemudian setelah itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan atau mewahyukan Al-Quran ini kepada Rasulullah SAW ya secara berangsur-angsur. Waktunya kapan? Masih ada perbedaan di kalangan para ulama gitu loh. Jadi untuk mengenai kapan tanggal yang tepat malam nuzul Quran, yaitu kita tidak ada yang mengetahui tepatnya tanggal berapa karena masih ada perbedaan di kalangan para ulama. Seperti itu. Ada yang tanggal 18, 21, 25 dan sebagainya. Itu tadi sudah saya sampaikan. Tapi bukan menjadi hal permasalahan bagi kita. Yang penting adalah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, yaitu kapan? Yaitu di bulan Ramadan. Seperti itu. Baik Abi, mengenai malam nuzulul Quran, apa saja sih pesan-pesan utama yang terkandung dalam Al-Quran mengenai Seterusnya. Ya, kita mengetahui bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling agung, yaitu mukjizat yang paling besar, yang paling agung yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Al-Quran ini dikatakan sebagai mukjizat yang paling agung? Karena ini berkenaan dengan keistimewaan nuzul Quran, keistimewaan Al-Quran, di mana di situ Al-Quran ini adalah disampaikan kepada Rasulullah. Banyak orang di luar Islam tentunya, banyak orang di luar Islam ini mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan cuma karangannya Muhammad saja. Al-Quran adalah hanya karangan Muhammad saja. Mereka umat Islam hanya ditipu oleh Muhammad karena ini hanya karangan Muhammad saja. Para orang-orang di luar Islam mengatakan seperti itu. Tapi kita harus mengetahui bahwasanya harus digarisbawahi Rasulullah ini adalah Nabiyul Ummi, yaitu Nabi yang yaitu yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya oleh karena itulah Al-Quran ini menjadi mukjizat yang agung, mukjizat yang paling besar. Di samping ada banyak sekali mukjizat Rasulullah, ya ada yang bisa Rasulullah pernah membelah bulan, kemudian banyak hal. Nah, salah satu mukjizatnya yang paling agung yaitu adalah Al-Quran. Kenapa ini dikatakan mukjizat yang paling agung? Ya karena Rasulullah ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya ini Al-Quran menjadi mukjizat. Andaikan Al-Quran ini adalah karangannya Nabi Muhammad, tentunya ini sangat mustahil. Sangat mustahil sekali. Ini menjadi bantahan kepada orang-orang di luar Islam yang mengatakan Al-Quran adalah karangannya Nabi Muhammad SAW. Menjadi bantahan. Karena Al-Quran ini bagaimana bisa Al-Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad sedangkan beliau sendiri ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, maka yang menjadi garis bawahi adalah ini Al-Quran menjadi mukjizat yang paling agung. Dan betapa banyak keistimewaan daripada Al-Quran itu sendiri. Ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah itu di awal-awal itu, yaitu dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi. Yang mana dzalikal kitab, inilah kitab, itulah kitab Al-Quran maksudnya, yaitu la raiba fi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam Al-Quran itu. Dan sudah banyak sekali para ilmuwan yang membuktikan kebenaran Al-Quran itu, dan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu benar. Ya, Al-Quran adalah benar. Kalau andaikan tadi kita membahas bahwasanya ada orang yang mengatakan Quran ini adalah karangannya Muhammad. Coba kalau kita tarik di 1400 tahun yang lalu, di mana Al-Quran itu pertama kali diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Coba bagaimana mungkin Rasulullah mengetahui tentang perputaran bumi yang mengelilingi matahari? Bagaimana Rasulullah bisa mengetahui bagaimana bentuk
bumi. Bagaimana Rasulullah bisa mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan ilmu sains, ilmu pengetahuan? Nggak mungkin. Maka siapa yang mungkin untuk mengetahui itu semua? Yaitu Allah, Sang Pencipta. Nah, oleh karena itulah Al-Quran ini bukanlah karangannya manusia, akan tetapi ya Al-Quran ini adalah sebagai kitab yang diturunkan menjadi petunjuk hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan 100% Al-Quran adalah benar adanya. Ya, dijelaskan berbagai macam hal berkenaan dengan ilmu pengetahuan, ya, ilmu astronomi. Bagaimana ketika awal mula terciptanya alam semesta ini, ya, di Al-Quran sudah dijelaskan tentang teori yang terciptanya alam semesta dengan teori Big Bang, ledakan besar, ya, ledakan besar, dan itu sudah dibuktikan, ya, sudah dibuktikan oleh para ilmuwan, dan ini sudah ada di dalam Al-Quran semenjak 1400 tahun yang lalu. Baru diketahui di zaman-zaman modern saja. Nah, oleh karena itulah, ya, banyak keistimewaan dalam Al-Quran. Nah, bagaimana penciptaan manusia, ya, bagaimana bumi itu atau bulan itu bersinar karena memantulkan cahaya dari matahari. Bagaimana bumi ini berotasi. Semuanya itu adalah berkenaan dengan Al-Quran. Berkenaan dengan alam semesta yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini satu hal yang sangat istimewa. Kita sebagai umat manusia, tentunya kalau misalkan kita ini membeli sesuatu barang, ya, membeli satu barang yang mana barang ini adalah barang yang asing, yang kita tidak mengetahui barang itu seperti apa. Nah, kalau barang ini kita beli, tentunya bisa nggak kira-kira kita pakai tanpa kita tahu cara makainya? Bisa nggak kita makainya? Kita beli barang, ya, kita beli barang. Barang ini barang yang belum pernah kita lihat. Kira-kira bisa nggak kita pakai tanpa kita baca dulu? Biasanya kan ada cara pakai gitu kan, petunjuk pemakaiannya gitu. Tanpa kita membaca cara pakainya, bisa nggak kita pakai barang itu? Nggak bisa. Sama halnya dengan manusia. Ya. Untuk mengatur kehidupan manusia, maka manusia ini harus mengetahui dulu siapa yang menciptakan kita, siapa yang menciptakan manusia, yaitu Allah. Allah menurunkan kitab Al-Quran sebagai apa? Sebagai buku petunjuk, cara pakai. Bagaimana kita ini bisa menggunakan diri kita di dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan ya kita sebagai manusia, kan gitu. Kalau mobil digunakan untuk misalkan mobil atau bukan mobil, motor misalkan. Motor kan normalnya ya digunakan oleh 2 orang atau maksimal 3 orang dengan 1 anak. Tapi kalau yang masuk di motor ada 5 orang, muat nggak? Ya nggak muat, gitu. Salah pakai. Atau motor digunakan untuk membajak sawah, ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Ini satu hal yang di luar daripada cara pemakaiannya. Sama halnya sebagai kita manusia, ya, kita manusia ini kalau kita tidak mengetahui tentang instruction atau petunjuk, ya, petunjuk bagi manusia ini, tentunya kita nggak akan bisa untuk menjadi manusia yang dikatakan insan kamil, manusia yang sempurna, ya, insan kamil. Oleh karena itulah dengan adanya Al-Quran ini menjadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu kita ini, agar bisa menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia, ya. Lah kalau orang itu tidak mengikuti sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, berapa banyak orang-orang yang misalkan, contoh saja, misalkan, ya, Allah melarang di dalam Al-Quran untuk berzina. Sudah banyak ayat-ayat. Salah satunya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian sekali-kali untuk mendekati zina. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina.
Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji dan jalan yang jelek, yang buruk seperti itu. Nah, orang tidak mengikuti petunjuk tersebut akhirnya apa? Berzina di mana-mana. Gonta-ganti pasangan. Yang terjadi akhirnya apa? Yang terjadi adalah munculnya virus yang namanya HIV. Virus AIDS yang sampai detik ini pun masih belum ditemukan itu obatnya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena memang tidak mengikuti sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam buku petunjuknya manusia itu. Kan gitu. Ya. Kalau kita menggunakan sesuatu barang yang mana barang ini tidak sesuai dengan petunjuk, tentunya barang itu juga akan rusak karena nggak sesuai, gitu kan? Nggak sesuai. Seperti tadi kita menggunakan nih motor tapi untuk membajak sawah, ya nggak sesuai, maka akan rusak. Ya, maka akan rusak. Intinya segala sesuatu barang yang kita gunakan, yang mana kita gunakan tidak sesuai dengan aturannya, tidak sesuai dengan buku petunjuknya, maka barang ini akan mudah untuk rusak. Manusia juga sama. Kalau kita menggunakan diri kita ini tidak sesuai dengan buku petunjuk yang ada dalam Al-Quran, maka ya akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Ya, seperti itu. Untuk pemirsa ya, itu mungkin pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai manusia itu harus mempunyai cara petunjuk atau cara misal kayak menggunakan suatu barang untuk memakai diri kita seperti yang Abi sampaikan, Iya. untuk menjalani kehidupan sesuai dengan syariat hukum dan syariat hukum Islam. Dan seperti ini saya tambahin sedikit ya. Dan seperti ini. Di dalam Al-Quran ada yang namanya hukum-hukum. Misalkan ketika di dalam hukum Islam, ya, dalam hukum Islam tentunya hukum Islam ini juga mengikuti daripada aturan yang ada di dalam Al-Quran, yang ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran, hadis dan juga yang lain sebagainya. Nah, ada yang mengatakan hukum syariat Islam ini di luar daripada hak asasi manusia, karena ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Misalkan contoh, orang mencuri, ya kemudian dia harus dipotong tangannya dan lain sebagainya. Orang membunuh harus juga nyawa maka dibayar dengan nyawa. Ini melanggar hak asasi manusia. Coba sekarang kita berpikir secara jernih, ya, kita melalui nalar kita sebagai manusia. Andaikan kita ini mempunyai keluarga, ya, mempunyai anak katakan, atau istri, atau siapapun orang yang kita cintai, kemudian orang itu dibunuh oleh orang lain, ya, dengan cara yang sadis, dibunuh misalkan, bagaimana perasaan kita? Tentunya kita ingin keadilan gitu. Nah, oleh karena itulah secara nalurinya manusia, ya kita ingin nyawa dibalas dengan nyawa dong. Ya, nyawa dibalas dengan nyawa. Jangan kemudian ini berarti bertentangan dengan hak asasi manusia. Justru ini mendukung dan memperjuangkan hak asasi manusia itu sendiri. Bagaimana orang yang sudah dibunuh kemudian orang yang membunuhnya ini bisa berkeliaran kemana-mana? Bagaimana orang yang kemudian dia melakukan satu kejahatan ternyata tidak dihukum, bisa berkeliaran kemana-mana? Ya, tingkat kejahatan yang paling tinggi, ya, sesuai dengan survei yang ada, yaitu ada di negara Amerika sana. Tingkat kejahatannya sangat tinggi sekali. Kita bandingkan dengan negara-negara yang menerapkan dengan syariat Islam. Misalkan contoh di Saudi Arabia. Ya memang ada yang namanya kejahatan, itu ada. Di mana-mana ada yang namanya kejahatan. Akan tetapi tingkat kejahatan atau kriminalitasnya itu ada berapa persennya? Ya, kalau kita di negara-negara besar itu banyak orang yang misalkan meninggalkan tokonya tanpa ditutup, nggak ada yang namanya kehilangan sama sekali. Coba kalau misalkan kita di Indonesia misalkan, ya kita tinggal toko, ya toko ditinggal di tengah-tengah keramaian orang,
nggak ada orang sama sekali yang menjaga Tuhan. Kira-kira bakal ada yang mau ngambil nggak itu? Apalagi yang kita jual ini adalah hal-hal yang berharga. Pasti banyak itu yang wah ini kesempatan nggak ada yang jaga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dengan adanya hukum syariat Islam bukan berarti ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Justru dengan adanya hukum syariat Islam ini adalah untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Salah apabila ada orang yang mengatakan, oh hukum Islam itu adalah melanggar hak asasi manusia. Justru dengan adanya hukum Islam itu adalah untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Seperti yang kita tahu sekarang banyak sekali kasus-kasus pembunuhan yang ada di media-media, berita-berita, banyak sekali kasus pembunuhan. Coba kita lihat berapa banyak komentar-komentar yang ada di sana. Mereka semua ingin habisi aja, hukum mati. Nah ini berarti menunjukkan bahwa nalarnya secara naluri manusia, kalau ada orang yang dibunuh maka sang pembunuh ya harus dibunuh juga, harus dihukum mati. Kan gitu. Berarti ini menunjukkan bahwa secara naluri hukum syariat Islam itu justru memperjuangkan yang namanya hak asasi manusia. Jadi jangan kita mengatakan ada orang yang fobia dengan Islam, anti dengan Islam. Akhirnya apa? Semua di anti-anti, termasuk syariat Islam. Padahal ini adalah ya untuk memperjuangkan hak asasi manusia itu sendiri. Seperti itu. Baik. Nah, jadi dari pembahasan yang pertama, jadi mengenai tentang Al-Quran, jadi mungkin masyarakat selalu ragu dalam cara mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ada tips dari Abi bagaimana cara mengamalkan nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya untuk mengamalkan Al-Quran, ya memang Al-Quran tadinya saya katakan Al-Quran ini adalah sebagai buku petunjuk, ya buku petunjuk kita sebagai umat manusia. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas dan sangat lengkap sekali. Tentu kalau orang yang belum pernah mengenal sama sekali Al-Quran atau orang yang sudah kenal Al-Quran cuman belum terbiasa, ya kita bisa katakan orang-orang yang awam. Untuk menerapkan hukum Al-Quran 100% itu sangat sulit, ya. Tapi bukan berarti sulit itu bukan berarti satu hal yang tidak mungkin terjadi. Sulit itu mungkin saja terjadi, bisa dilakukan ya, cuma susah, sulit. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana? Yaitu ya sudah kita terus saja ya berjuang, gitu kan? Berjuang untuk sedikit demi sedikit mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan ya kita setiap hari membaca Al-Quran, ya sambil dibaca terus, sambil kemudian dicari maknanya seperti apa, dicari penafsirannya seperti apa. Ada ayat yang seperti ini kira-kira seperti apa. Nah dicari dulu, sambil kemudian kita pelajarinya. Ya, maka di dalam salah satu tombol hati itu kan membaca Al-Quran dan juga maknanya, memahami Al-Quran, membaca dan juga memahami maknanya. Nah itu adalah dengan tujuan kalau kita sudah memahami maknanya, tentu dengan kita juga hati kita sedikit demi sedikit untuk mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Memang diakui ataupun tidak, untuk mempraktekkan Al-Quran dengan secara penuh itu sangat susah. Ya, sangat susah sekali, kecuali Rasulullah. Karena Rasulullah khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah yaitu Al-Quran gitu. Tapi kalau kita sebagai umat manusia ini, tentunya umat orang yang biasa, saya seperti saya itu, orang yang biasa saja yang banyak dosa, banyak maksiat. Akan tetapi untuk menerapkan Al-Quran ini sangat susah. Lalu dengan susahnya kita menerapkan Al-Quran, lantas kemudian kita langsung tidak mau menerapkan sama sekali, ya bukan seperti itu. Kita latih diri kita untuk senantiasa sedikit demi sedikit untuk mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, kita baca terus, ya, mulai untuk mencintai Al-Quran itu, terutama ini di bulan suci Ramadan. Ya, dengan membaca Al-Quran setiap satu hari 1 juz misalkan, ya, sambil kemudian dicari maknanya. Kalau nggak paham berarti ditanyakan kepada ustadz,
kepada guru, kepada kiai dan lain sebagainya. Untuk supaya apa? Agar supaya kita mengerti maknanya. Nah, kalau kita sudah mengerti maknanya, maka disinilah kemudian kita bisa sedikit demi sedikit untuk mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, ya. Jangan sampai kita mempunyai biasanya orang-orang itu mengatakan dikit-dikit kok membawa agama, dikit-dikit. Ya emang kita ini setiap hari karena kita orang yang beragama, tentunya kita harus membawa agama dong. Jangan sampai pemikiran-pemikiran orang-orang kapitalis, ya, orang-orang kapitalis, pemikiran-pemikiran bahwasanya kita netral saja secara umum. Loh gimana wong kita orang yang beragama kok nggak boleh membawa agama? Ini gimana? Tentunya orang yang kita sebagai orang yang beragama, apalagi Indonesia ini adalah negara yang beragama dengan 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Tentunya ya biarkan orang itu beragama sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang Hindu dengan agamanya masing-masing, yang Kristen dengan agamanya sendiri, yang Buddha dengan agama sendiri. Begitu juga dengan kita umat Islam. Kita juga berhak untuk menjalankan ajaran agama kita. Jangan kemudian dikit-dikit disangkutkan dengan agama. Loh gimana kita umat Islam, orang yang beragama kok? Ya, bagaimana orang yang beragama gak boleh sedikit-sedikit disangkut pautkan dengan agama? Ini satu hal yang mustahil. Ya, karena agamalah yang menuntun kita untuk menuju jalan kebaikan, yang menuntun kita. Orang yang tidak mempunyai agama ya gak bisa dia. Apa petunjuk dia? Apa petunjuk dia? Kan gak ada. Nah, kalau orang yang beragama kan mempunyai petunjuk masing-masing. Ya, Al-Quran, ya petunjuknya umat Islam. Mungkin orang umat Kristiani, umat Nasrani mempunyai petunjuk sendiri. Umat Hindu juga mempunyai petunjuk sendiri. Umat Buddha juga mempunyai petunjuknya sendiri-sendiri. Nah, begitu juga kita sebagai umat Islam mempunyai petunjuk kita sendiri, yaitu namanya Al-Quran. Maka setiap harinya juga kita ketika mempraktekkan ajaran agama, ajaran kehidupan kita, ya tentunya sesuai dengan ajaran agama kita. Jangan kemudian disalahkan dikit-dikit kok bawa agama. Bukan seperti itu. Ya, ini yang harus diketahui oleh masyarakat sekalian. Seperti itu. Jangan kita ini fobia dengan agama lah. Ya. Jangan kita menjadikan diri kita ini fobia dengan agama, yang nggak mau sama sekali dengan agama. Bukan seperti itu. Ya. Yang dinamakan toleransi itu adalah bukan kita ini menyamaratakan semua agama dan kemudian semua dianggap sama, bukan. Tapi yang namanya toleransi itu adalah bagaimana kita ini menghargai lakum dinukum waliyadin. Itu udah jelas sekali, toleransi yang sangat tinggi. Agama kamu ya agama kamu, agamaku ya agamaku. Ya, kamu silahkan beribadah sesuai dengan ajaran agama kamu, dan begitu juga dengan aku. Aku ya biarkan aku beribadah dengan ajaran agamaku sendiri. Gitu loh. Intinya tidak mengusik antara satu dengan yang lain, itu adalah sebuah toleransi. Seperti itu. Ya, jangan kemudian dikit-dikit harus, bukan seperti itu. Ya, disangkut pautkan orang kok dikit-dikit bawa agama. Bukan seperti itu. Ya, ini yang harus kita fahami bersama-sama. Baik. Jadi itu pemirsa Nuha TV dimanapun Anda berada. Jadi mengamalkan nilai Al-Quran itu harus dengan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Al-Quran dalam kehidupan kita. Jadi mengamalkan nilai Al-Quran dalam mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau tidak bisa dalam mengamalkan seperti pembahasan podcast kita yang di awal-awal, ya ini sebisa mungkin kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik agar kita dapat bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Sebenarnya bukan kok kita nggak bisa mengawal. Kita bisa, cuman susah untuk mengawalkan. Maka tadi benar apa yang kamu sampaikan, bahwasanya apa? Ya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya berkumpul dengan orang-orang yang baik, agar supaya kita ini tertular menjadi orang yang baik. Karena perkumpulan itu menular, gitu loh, menjadikan bisa mempengaruhi kepribadian kita. Kalau perkumpulan kita ini adalah perkumpulan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, tentunya di sini juga kita akan tertular menjadi orang yang baik. Kalau perkumpulannya ada naudzubillah wa iyadzubillah,
kalau perkumpulan ini adalah perkumpulan orang-orang yang jelek, orang-orang yang fasik, maka akan terjerumus di dalamnya juga. Ya, seperti itu. Ayo, Bi. Nah, tadi kan sudah kita kalau semisal di luar sana orang-orang mungkin susah untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, meskipun itu sudah bergaul dengan orang-orang soleh, tapi kan tidak mungkin untuk selalu dapat beristiqomah dalam menjalankan atau mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan ini. Nah, jadi bagaimana, Bi, kita dapat istiqomah dalam membaca Al-Quran dan mempelajarinya khususnya di bulan Ramadan ini? Ya, yang paling penting pertama adalah diniatkan dulu di dalam hati kita. Ya, mungkin orang akan susah, nggak bisa istiqomah karena mungkin dengan berbagai macam hal, ya kan? Dan berbagai macam hal kita sudah mencoba untuk berkumpul dengan orang-orang, tapi ternyata hati kita masih agak susah. Itu hal yang wajar dan biasa. Karena yang namanya manusia terkadang al-imanu yazid wa yanqus. Ya, ilman kadang bertambah, kadang berkurang. Itu sesuatu hal yang wajar. Nah, bagaimana kita untuk mengatasinya? Tentunya diniatkan dulu di dalam hati kita. Diniatkan dulu di dalam hati kita. Dengan niat yang teguh, yang kuat, inilah yang bisa nanti untuk mendorong diri kita untuk bisa lebih istiqomah. Memang bukan sesuatu hal yang gampang ya, istiqomah. Bahkan para ulama pun juga menganggap bahwa istiqomah itu sesuatu hal yang sulit. Ya, sesuatu hal yang sulit. Maka dari itu dengan mempunyai niat, diniatkan dulu dalam hati, sambil diniatkan kemudian mencoba untuk mencintai Al-Quran, ya, mencintai Al-Quran. Setelah itu kemudian coba ketika sekali nganggur, ya mungkin kalau nggak bisa memegang Al-Quran, ya karena mungkin sudah kebiasaan bawa HP, diinstal dulu aplikasi Al-Qurannya sambil dibaca 5 menit 10 menit lumayan, ya kan. Nanti nganggur lagi dibaca lagi 5 menit 10 menit 5 menit 10 menit, nah kan ini lumayan, ya, sambil seperti itu, ya, dikurangin untuk membaca scroll pesan atau scroll media sosial dan lain sebagainya. Nah, itu dikurangi, ya, mengurangi dengan aplikasi di Al-Quran itu kita baca sedikit demi sedikit, insya Allah. Ya, kalau di dalam hati kita ada keseriusan untuk beristiqomah dalam membaca Al-Quran, maka insya Allah pun akan membantu kita untuk bisa menjalankan istiqomah itu. Baik, terima kasih Ustadz. Baik pemirsa, HTP dimanapun Anda berada, demikian episode kali ini mengenai pesan-pesan nuzulul Quran. Mungkin dengan adanya program ini di Ramadan yang ke-15, ya, kita bisa meningkatkan nilai-nilai Al-Quran dan meningkatkan kita dalam membaca sekaligus memperdalami nilai-nilai di dalam Al-Quran, dan bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja dari saya sebagai host, dan terima kasih ya Bapak Fahri sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Itu saja dari saya, dan jangan lupa kepada pemirsa untuk selalu like, share, komen, and subscribe channel ini agar bisa terus berkelanjutan di masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Baik, saya Muhammad Rahat Hidayat undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.